Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar pagi hari ini? Kita ketemu kembali dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita melangkah ke pasal 2 dari kitab Nabi Yunus, ayat pertama sampai 9. Demikian firman Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudera yang merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Saudaraku, di dalam pembacaan firman Tuhan ini menyodorkan kepada kita pengalaman Yunus yang beralih dari pemberontakan dan disiplin menuju pada pengalaman pertobatan dan pengabdian. Lewat doa dan juga penyerahan diri dalam perut ikan besar tersebut, saudara. Tuhan menjawab dan memberikannya kesempatan kedua, suatu permulaan baru, the new beginnings. Doa Yunus adalah karena memiliki kesadaran baru bahwa dia harus membalikkan hati dan matanya pada arah yang Tuhan mau. Doa Yunus kemudian menjadi sesuatu yang khusus buat kita sekalian. Tadi dibilang bahwa doa Yunus adalah karena ada kesadaran baru. Yunus sadar betul bahwa dia telah membuat kesalahan fatal dengan mengambil arah yang berlawanan dengan Tuhan. Tapi yang berikut adalah Yunus sadar betul bahwa dia sudah seperti orang mati. Tidak ada jalan keluar. Kecuali kalau Tuhan mengangkat dia ke atas, dia akan mati. Yunus kemudian sadar betul bahwa keselamatan dari Tuhan itulah yang merupakan jalan keluar dalam kehidupannya. Itulah sebabnya Yunus mengatakan beberapa hal yang menurut saya adalah sebuah titik balik dari apa yang dia kerjakan. Yang pertama dia bilang, aku akan mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimanapun saudara melihat mengucap syukur itu sebenarnya adalah saudara setuju dengan keputusan Allah dan jalan-jalan Allah. Begitu dia mengucap syukur. Tapi bukan cuma mengucap syukur. Yang kedua adalah hal yang cukup penting adalah akan kubayar nasarku. Itu kata yang dia bilang. Akan kupersembahkan korban kepadamu. Dan apa yang kunasarkan akan kubayar, kata Yunus. Nah, nazar itu adalah merupakan sebuah perjanjian. Nazar itu adalah sebuah bagian ikat janji dari pihak kita akan mengerjakan nazar kita. Kita bernazar. Nazar itu kan adalah nazar dan nazir. Nazir itu berurusan dengan itu sebuah pengabdian utusan Allah. Jadi dengan jelas Yunus kembali kepada panggilannya sebagai nazir Allah. Dia kembali kepada apa yang Tuhan inginkan untuk kembali melakukan kehendak Tuhan. Doa Yunus adalah doa kesadaran. Kesadaran rohani yang baru untuk mengikuti kehendak Allah. Apakah yang menyelamatkan Yunus? Tentu Tuhan. Tapi Tuhan sedang membentuk Yunus. Tuhan minta responnya. Yaitu respon Yunus yang benar tentunya. Sebab Yunus mengingat janji-janji Tuhan di dalam imannya dan kesediaannya, saudaraku. Untuk apa? Untuk dia membayar nasar. Saya nggak tahu apa yang saudara pernah nasarkan kepada Tuhan. Apa yang saudara pernah janjikan kepada Tuhan. Tapi ini yang paling penting. Mulailah dengan penyerahan. Dan penyerahan itu terjadi di dalam doa-doa kita. Sebuah harapan baru. Sebuah kesempatan kedua. Sebuah permulaan baru. Tuhan siapkan buat kita sekalian. Saudara, kalau saudara berjanji sesuatu kepada Tuhan, bernasar kepada Tuhan, lakukanlah itu, saudara. Dan saya terlalu percaya bahwa waktu kita lakukan bagian kita, tentu Tuhan akan lakukan bagiannya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.